Shalom dan selamat beribadah kepada semua jemaat. Kita sangat bersyukur karena sekali lagi kita dapat berjumpa dalam ibadah online kita pada minggu ini. Nah, pada minggu ini tema kita adalah melihat ke dalam diri. Dan teks yang saya ambil adalah terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat yang ke-pertama hingga ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Nah, saudara dan juga saudari, melihat ke dalam diri adalah suatu hal yang penting bagi kita semua. Kita perlu melihat ataupun memeriksa diri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu?" Nah, ayat firman Tuhan ini begitu terkenal sekali untuk mengajar kita untuk melihat diri kita. Dan ini juga mengajar kita untuk melihat ataupun memeriksa hidup yang ada ataupun yang kita jalani pada saat ini. Alkitab banyak mengajarkan bagaimana kita melihat diri kita seperti apa, seperti apa itu kehidupan diri kita dan seperti apa diri kita itu. Nah, renungan adalah ketika kita membaca Alkitab, ya, ketika kita membaca Alkitab, kita mengaplikasikan ke dalam diri apakah hidup kita ini sudah benar dan sudah cukup berhikmat sesuai dengan kehendak Tuhan, atau malah kehidupan kita ini tidak berhikmat ataupun tidak berbijaksana ataupun hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan. Apabila kita baca surat Paulus kepada jemaat Galatia mengenai buah Roh Kudus, dengan kita baca dan kita merenungkan dalam kehidupan kita, maka kita membaca itu bukan sebagai hanya memberikan kita pengetahuan ataupun informasi agar kita tahu, oh, apa itu buah roh, ataupun hanya memberikan kita satu knowledge ataupun tentang Alkitab, ya, knowledge tentang Alkitab. Tetapi untuk merenungkan itu, ia adalah mengajar kita agar kita melihat diri kita, apakah kita sudah memiliki kasih, apakah kita sudah memiliki damai Kristus, kesabaran, kebaikan, pengendalian diri, lemah lembut, dan berbagai macam hal lainnya, ya. Buah Roh Kudus, apabila kita membaca, itulah yang harus kita renungkan. Adakah kita sudah memiliki buah-buah yang sudah tercatat itu? Nah, hal berbahaya bagi kita yang sudah lama berpengetahuan ataupun sudah lama ke gereja dan berpengetahuan dalam Alkitab adalah kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, tetapi tidak mempunyai buah roh. Kita boleh mengetahui pemahaman Alkitab, boleh saja kita mempunyai pengetahuan Alkitab yang baik dan yang juga yang banyak, tetapi tidak memiliki damai sejahtera. Ini adalah hal yang teraplikasi di dalam diri manusia. Apa yang kita tahu belum tentu kita boleh buat ataupun belum tentu kita boleh lakukan. Ini adalah situasi yang sangat bahaya. Sekiranya ada saudara dan juga saudari mengalami seperti hal ini, haruslah kembali untuk merenungkan diri, ya, merenungkan diri dan bela renung sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab. Nah, saudara dan juga saudari, ini adalah hikmat bagaimana kita boleh bersungguh-sungguh dalam pengenalan akan diri kita di hadapan Tuhan. Dari ayat yang kita baca, kita melihat Raja Ahab, ya, tentang Raja Ahab. Ayat yang diberikan ataupun teks yang sudah diberikan sebentar tadi, ya, tetapi saya tidak membacanya, ya. Teks ini berkaitan tentang Raja Ahab dan juga bagaimana dia mengambil ataupun ingin memiliki ladang anggur seseorang pribadi, ya. Dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1 hingga 16 ini, kita dapat melihat segala rancangan ataupun berkaitan dengan Raja Ahab dan juga ladang anggur pada ketika itu. Nah, saudara dan juga saudari, kita melihat bahwa Raja Ahab yang jahat dan kita belajar melihat ke dalam diri siapakah Raja Ahab itu. Dan itu menjadi memeriksa diri kita bahwa mengajar bahwa manusia adalah seperti Raja Ahab, yaitu manusia berdosa.
seperti apa dan apa yang dilakukannya. Kita tahu bahwa Salomo memiliki satu kerajaan, tetapi setelah kematian Raja Salomo timbullah peperangan, yaitu perang saudara di dalam 12 suku Israel. Akhirnya membuat terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu Israel Utara yang boleh dipanggil Samaria dan juga Israel Selatan yang boleh dipanggil sebagai Yehuda. Nah, kalau kita membaca 1 dan 2 raja-raja dengan baik, dengan teliti, raja kerajaan utara adalah jahat ya di mata Tuhan. Kalau saya masih ingat bahwa gereja kita telah membuat pembacaan Alkitab sehingga Alkitab itu selesai dibaca, apabila sampai di bagian 1 dan juga 2 raja-raja, saya dapat tahu bahwa raja kerajaan utara itu adalah jahat di mata Tuhan. Tetapi raja yang jahat pun diberikan kesempatan. Selalu ada kesempatan daripada Tuhan untuk memerintah puluhan tahun. Dia berikan kepada raja-raja itu. Kenapa? Kenapa seolah-olahnya Tuhan sangat baik terhadap yang jahat? Tuhan yang kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang panjang sabarnya pada kerajaan Israel Utara. Sementara di kerajaan Israel Selatan ada raja yang benar di mata Tuhan, tetapi ada juga yang jahat. Ya, pokoknya ada yang baik, ada juga yang tidak baik di bagian selatan. Nah, kita akan melihat 4 karakter yang perlu kita hindari daripada Raja Ahab sebagai orang Kristen. Yang perlu kita hindari daripada Raja Ahab. Karakter pertama, di ayat yang kedua kita melihat Ahab memiliki ego yang tinggi. Ahab tidak kekurangan apapunnya. Bayangkan, dia tidak kekurangan apapun. Ya, karena dia adalah raja. Tetapi egonya tidak terpenuhi, maka dia tertekan, dia stres. Kenapa Ahab ingin mengambil kebun anggurnya Nabot? Ya. Kenapa Raja Ahab ingin mengambil kebun anggurnya si Nabot? Dia memikirkan kepentingannya sendiri. Padahal sebagai seorang raja, Ahab seharusnya memikirkan kepentingan rakyat. Dan Alkitab mengatakan akar segala dosa adalah cinta diri. Kita yang sudah ditebus dan dimuridkan oleh Kristus, dan pemuridan Kristus adalah merupakan proses yang tidak akan pernah habis sehingga kita dilanjut usia. Dan untuk menjadikan Kristus sebagai teladan, dan biarlah semua itu adalah untuk kepentingan orang yang ada di sekeliling kita ataupun kepentingan orang lain. Tetapi Ahab tidak mengerti. Ahab sebagai seorang raja, dia kalah dengan keinginannya. Ahab mempunyai seluruh kerajaan, tetapi dia ingin memiliki satu kebun anggur milik si Nabot ini. Mengapa Ahab begitu? Ini adalah hal yang lumrah, ya. Ahab juga tahu kalau mengambil secara paksa maka akan merugikan Nabot, ya. Raja Ahab nampaknya dia mempunyai pikiran yang bijak, ya. Dia tahu bahwa sekiranya dia mengambil secara paksa maka akan merugikan Nabot dan akan juga membuatkan nama baik dia sebagai seorang raja itu tidak baik di pandangan rakyat. Nah, karena maka itu Ahab dia tawarkan kebun anggur lain kepada Nabot. Kalau perlu tambah lagi bayar, dia ingin membayarkan uang kepada Nabot. Maka dia tawarkan kebun anggur yang lain. Nah, karena Ahab ingin menjadikan kebun itu kebun sayur, ya, bukan kebun anggur. Memang saat itu kebun anggur adalah mata pencarian yang umum, ya. Pada saat itu, ya, kebun anggur adalah mata pencarian ataupun kerja yang umum yang dilakukan oleh orang pada waktu itu. Dan kebun anggur akan dirawat dengan baik dan kebun anggur boleh membuat orang sukacita ataupun duka cita. Lambang kesejahteraan orang pada waktu itu adalah kebun anggur, ya. Itu merupakan hal yang lumrah bagi mereka pada saat itu. Nah, oleh itu Nabot dia menolak Ahab. Dia menolak Ahab karena kebun itu adalah warisan turun-temurun keluarganya. Ya, mana mungkin kita ingin memberikan warisan keluarga kita kepada orang lain dengan sewenang-wenangnya. Nah, tetapi Ahab dia sudah melanggar perintah ke-10. Ahab tidak boleh mengendalikan egonya. Ya, keinginan ini juga yang menjadikan akar dosa Adam dan Hawa. Mereka tidak boleh mengendalikan keinginannya untuk mencoba buah yang dilarang. Nah, keinginan ini harus kita kendalikan. Keinginan inilah
yang harus kita kendalikan. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh menginginkan sesuatu. Karakter kedua, ya, dan juga boleh dikatakan poin kedua, ya. Karakter kedua yang ada dalam Ahab terdapat di dalam ayat yang ke-22. Kita melihat Ahab menimbulkan sakit, membuatkan, kalau menggunakan perkataan manusia, membuatkan Tuhan sakit hati, ya, karena dosanya. Nah, kenapa Ahab dikatakan pembuat sakit hati Tuhan? Tetapi Daud juga yang juga pernah melakukan dosa, yaitu dia membunuh tetapi diampuni dosanya. Bahkan Daud dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan. Saudara dan juga saudari, bayangkan Ahab diberikan satu gelaran, yaitu pembuat sakit hati Tuhan. Nah, kenapa dia dikatakan begitu? Dalam kitab Roma mengatakan semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang membezakan adalah quality dan juga quantity dosa Raja Ahab. Nama Yerobeam juga disebut berkali-kali sebagai pembuat sakit hati Tuhan. Mengerikan sekali kalau nama orang sudah diingat sebagai pembuat sakit hati Tuhan. Harap tidak ada di antara kita yang akan diberikan gelaran ini, pembuat sakit hati Tuhan. Nah, oleh itu saudara dan juga saudari, kenapa dia diberikan gelaran begitu? Dan kita dapat menafsirkan atau kita dapat katakan, pastilah kesaksian hidupnya ataupun dalam kehidupannya dia sudah banyak melakukan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yerobeam bin Nebat? Ketika kerajaan Salomo begitu besar, Yerobeam berusaha memberontak menghancurkan Salomo. Dia juga pernah membuat dua lembu jantan dari emas, ya. Dua lembu jantan dari emas. Bayangkan dia pernah buat dua lembu jantan. Harun sahaja membuat satu patung lembu jantan ketika Musa berada di Gunung Sinai. Harun dia membuat satu lembu jantan, tetapi Yerobeam dia membuat dua lembu jantan. Lalu Yerobeam berkata kepada umat Israel untuk tidak lagi kamu perlu beribadah ataupun tidak payah lagi kamu sembahyang di gereja. Ya, tetapi Yerobeam dia berkata tidaklah perlu lagi kamu beribadah ke Yerusalem. Ya, untuk saudara, pengetahuan saudara dan juga saudari, Yerusalem adalah merupakan tempat di mana letaknya bait Allah. Ya. Lalu Yerobeam berkata beribadah sahaja kepada patung-patung itu yang dia telah buat, yaitu patung lembu emas, lembu jantan emas. Ya. Beribadah sahaja kepada patung-patung tersebut. Ya. Ini merupakan perkataan yang sangat menyedihkan, ya, sangat menyedihkan. Dia sebagai orang sebagai pemimpin pada waktu itu, Yerobeam berbuat dosa dan membuat bangsa Israel turut mengikuti dosanya dengan menyembah berhala. Lalu seorang pribadi bernama Baesa bin Ahia memerintah Israel dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut tingkah laku Yerobeam. Dia mengikuti teladan Yerobeam. Ya, mereka sama-sama membawa umat Israel untuk beribadah kepada Allah yang lain. Apa yang dilakukan oleh Raja Ahab dan dapat kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-16, 30 hingga 33, di mana boleh dikatakan adalah itulah yang dilakukan oleh Raja Ahab. Nah, untuk pengetahuan kita semua saudara dan juga saudari, gereja boleh dikatakan bahwa gereja merupakan biji mata Tuhan. Ya, gereja merupakan biji mata Tuhan. Raja Ahab membawa umat Israel menyembah Allah lain. Berarti Ahab sedang bermacam-macam dengan umat Tuhan. Ya. Ahab melakukan apa yang telah dilakukan oleh Yerobeam, apa yang dilakukan oleh Baesa bin Ahia. Nah, itulah yang dilakukan oleh Ahab. Ibaratnya Tuhan berkata, jika kamu bermacam-macam dengan biji mataku, maka lihatlah akibatnya. Jika kamu mencari masalah dengan tubuhku, maka kamu akan berhadapan dengan kepala, yaitu aku sendiri. Lalu kalau kita tingkatkan lagi bahwa gereja adalah kekasih hati Tuhan, boleh saja Tuhan katakan, jika kamu bermacam-macam dengan pasanganku, maka berhadapanlah dengan aku sendiri. Tuhan marah. Tuhan menghukum Ahab dan mengatakan Ahab pembuat sakit hati Tuhan. Nah, Tuhan boleh sahaja menghukum bukan sahaja Ahab, tetapi juga keturunannya. Boleh sahaja Tuhan lakukan itu. Tetapi pada akhirnya Ahab dia meminta pengampunan dan merasa bersalah. Dan Tuhan
penuh dengan sabar, penuh dengan kasih, maka Tuhan memberikan pengampunan. Maka malapetaka tidak akan diberikan kepada keturunan Ahab. Lalu saudara dan juga saudari, ketika kita melihat kisah tentang Ahab, sekarang kita ingin melihat melihat diri kita, ya, melihat diri kita apakah kita pernah ataupun kita membuatkan orang lain melakukan dosa. Di sini kita melihat satu contoh, yaitu istri Ahab sendiri, yaitu Isabel, ya. Isabel sangat terkenal, ya. Isabel yang terus membawa suaminya untuk memberontak kepada Tuhan. Sebenarnya Ahab tidak tahu apa yang harus dilakukannya, ya. Isabel sangat terkenal, saudara dan saudari, sehingga mempunyai satu movie horor yang dinamakan hantunya, dinamakan iblisnya, dinamakan Isabel. Ya, dia sangat terkenal. Nah, karena istrinya terus membawa suaminya untuk memberontak kepada Tuhan, sebenarnya Ahab tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia hanya marah ketika Nabot menjual dan juga menolak Ahab, ya, menolak Ahab karena Nabot tidak ingin menjualkan kebun anggur dia kepada Ahab. Tetapi Isabel, yaitu istri Ahab, dia menganjurkan hal yang membuat Ahab dan juga seluruh bangsa Israel berdosa kepada Nabot. Isabel dia menulis surat atas nama Ahab, dia memerintahkan tua-tua dan juga pemuka-pemuka untuk menyuruh 2 orang mengucapkan saksi palsu, sehingga Nabot tidak mempunyai waktu untuk membela diri. Nabot dilempari batu oleh seluruh rakyat yang tidak tahu sebenarnya apa yang telah terjadi, apakah kebenarannya sebenar. Nah, ini adalah hal yang sangat mengerikan, sampai kematian Isabel begitu mengerikan juga. Dia dilempar dari atas, kemudian darahnya dijilat oleh anjing. Bayangkan, dia dibuang di atas, bastu darahnya dijilat oleh anjing. Ini yang terjadi. Sangat mengerikan kematian Isabel. Bagaimana sikap hidup kita? Ini merupakan satu senada, ya, senada juga dengan ataupun satu pertanyaan juga daripada para murid, bagaimanakah sikap hidup kita? Dan jawaban Yesus Kristus kepada para muridnya, ketika para muridnya bertanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, haus, sebagai orang asing, telanjang, sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Jawaban Yesus, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu tidak lakukan untuk salah seorang daripada yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku." Perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain itu secara tidak langsung kita lakukan kepada Kristus. Oleh itu, dalam definisi dosa, bukan sahaja berkaitan dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, ataupun apa yang kita lakukan yang tidak berkenan dengan firman Tuhan, tetapi dosa juga melibatkan apa yang kita tidak lakukan. Apa yang kita tidak lakukan yang sepatutnya kita lakukan. Ya. Nah, itu juga merupakan dosa. Oleh itu, saudara dan juga saudari, seperti saya katakan tadi, perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain itu secara tidak langsung kita lakukan juga kepada Kristus. Nah, oleh itu kerajaan kita baru-baru dia membuat satu campaign di mana kalau ada masalah angkat bendera putih. Nah, mungkin pada saat itu saudara dan juga saudari bolehlah bertindak langkah maju ke depan untuk berbuat baik kepada jiran-jiran yang mengangkat bendera putih dan memberi sedikit keperluan kepada mereka sekiranya saudara dan juga saudari ada kelebihan untuk memberi. Saudara dan juga saudari, pokoknya kita harus saling melayani dan jangan sampai orang lain berdosa ataupun jangan sampai kita membuatkan orang lain berdosa. Nah, kita juga perlu sangat berwaspada dan juga berhati-hati apabila kita mengajarkan anak-anak kita. Jangan sampai kita membuatkan anak kita berdosa kepada Tuhan karena kita tidak mengajar mereka pengajaran yang betul-betul. Bersungguh-sungguhlah mengajar anak kita dan bawalah anak kita dekat kepada Tuhan. Jangan sampai ataupun jangan hanya berharap kepada guru sekolah minggu ataupun orang-orang yang ada di gereja, tetapi kita sebagai ibu bapa ataupun orang tua harus mengajar anak-anak kita. Nah,
Saudara juga saudari, inilah gereja kita. Kita harus saling melayani, ya. Dan juga kita harus berpikir dalam pola pemikiran Yesus Kristus. Dan juga kita harus pikir dalam pola tubuh Kristus untuk saling melengkapi, saling melayani, dan saling mengasihi. Demikian juga setiap bahagian yang ada di dalam gereja ini saling kita mendukung. Bukan sahaja hamba Tuhan yang terus memberitakan firman, tetapi orang lain juga boleh memberitakan firman Tuhan, ya. Bukan saja hamba Tuhan, tetapi kamu juga boleh memberitakan firman Tuhan kepada keluarga kamu, kepada mungkin rekan-rekan kamu atau sebagainya. Maka untuk memberitakan firman Tuhan, maka kita mengadakan persekutuan-persekutuan agar firman dikongsikan, ya. Setiap kita boleh mengungsikan firman Tuhan di dalam persekutuan-persekutuan, supaya kita boleh saling sama-sama melayani, saling berkongsi firman Tuhan, saling belajar, saling memperlengkapkan diri dengan firman Tuhan. Nah, inilah wujud mengasihi orang lain atau membawa orang tidak jatuh dalam dosa, melainkan ketaatan kepada Tuhan, yaitu berkongsi firman Tuhan ataupun melakukan firman Tuhan dalam kehidupan, dan sehingga dia menjadi buah ataupun menjadi berkat di mata orang lain. Saudara juga saudari, karakter ketiga dari Ahab di ayat 25 yang merupakan sindiran yang sangat tajam bahwa tidak ada orang yang seperti Ahab, tetapi bukan yang baik, ya. Dia sampai dilabelkan begitu. Tidak ada satu orang pun yang macam Ahab. Tetapi dia dilabelkan begitu, tidak ada orang yang macam dia, bukan yang baik, melainkan yang jahat. Ahab dikatakan sebagai seorang yang memperbudakkan diri. Manusia mempunyai sikap yang cenderung melakukan dosa. Budak itu melakukan apapun yang diinginkan oleh tuannya. Ya, tuannya Ahab adalah dirinya sendiri, sehingga dia melakukan apa yang diinginkan oleh sikap manusia berdosa. Dia digoda oleh istrinya untuk melakukan dosa, dan yang mengejarkan di belakangnya adalah iblis, ya. Isabel yang mengatur suaminya, yang lebih parah lagi istrinya adalah penyembah berhala. Ini yang paling parah, ya. Sudahlah diatur oleh istrinya, yang lebih parah lagi istrinya itu adalah penyembah berhala. Kita tidak mungkin terlepas daripada kemungkinan untuk melakukan ataupun kemungkinan diperbudakkan oleh diri kita sendiri ataupun keinginan kita. Tetapi kita haruslah untuk belajar mengendalikan diri kita sebaik-baiknya. Kita pergi kepada karakter yang keempat, ya. Karakter yang keempat yang ada di dalam Ahab, yaitu di dalam ayat 26. Ahab berlaku keji dengan mengikuti berhala, ya. Ini menunjukkan Ahab adalah penentang Allah. Apakah kita seperti Ahab menyembah berhala? Ya, pasti tidak. Dan juga mungkin pasti kita jawab tidak, karena saya rajin beribadah, karena saya rajin dengar khotbah pastor, dan juga rajin ikut KKR atau sebagainya, dan juga saya rajin saat teduh dan selalu berdoa. Tetapi di dalam kepercayaan diri seperti itulah kita boleh terjatuh, karena kita begitu yakin akan diri kita, ya, bahwa kita adalah orang yang kudus dan juga sebagainya. Tetapi pada waktu itu kita perlu berhati-hati, ya, karena seperti itulah kita boleh terjatuh karena terlalu yakin. Ya, orang merasa memuja Allah yang benar, tetapi ternyata Allah katakan kamu adalah pembuat jahat. Nah, bagaimana kalau itu terjadi? Kamu boleh melakukan mukjizat dan juga Injil, tetapi Allah yang menentukan pengenalan diri orang tersebut kepada Tuhan. Nah, saudara dan juga saudari, mungkin saja kita dapat melakukan mukjizat atau kita dapat melihat begitu banyak video-video ataupun rekaman dalam YouTube tentang mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan oleh seseorang pribadi. Tetapi yang paling penting adalah pengenalan kita terhadap Tuhan, ya. Apakah orang itu dapat melakukan mukjizat? Apakah orang itu menyampaikan Injil yang begitu banyak? Tetapi Tuhanlah sendiri yang menentukan pribadi itu tentang pengenalannya tentang Tuhan. Di dalam Yeremia 17:9, Nabi Yeremia
bercakap soal hati, ya. Kita boleh berkata kita memuja Allah yang benar dan sikap hidup kita benar, tetapi kita sedang ditipu oleh hati kita sendiri. Maka kita harus memeriksa bukan hanya diri kita saja, melainkan melibatkan Tuhan. Apakah kita ini di kacamata Tuhan? Kalau hanya berhenti memeriksa diri tanpa mengandalkan ataupun bergantung kepada Tuhan, maka kita akan menghakimi diri kita sendiri, ya, dengan hati yang menipu, dengan standar penilaian yang subjektif dan bukan standar Tuhan. Kita hanya menilai diri kita sendiri, tetapi kita tidak pernah tahu kita ini seperti apa di kacamata Tuhan. Ketika itu terjadi, maka kita harus belajar untuk menahan diri. Kita sudah membohongi hati kita bertahun-tahun sampai harus ada orang yang memberitahu kita bahwa kita salah. Ini banyak terjadi kepada orang-orang Kristen, saudara dan juga saudari. Dia menyangka dirinya sudah Kristen yang utuh selama bertahun-tahun. Sebenarnya dia tidak utuh di mata Tuhan. Nah, saudara dan saudari, kita harus berhati-hati. Kita harus terus memeriksa diri kita, bukan hanya melalui pandangan kita ataupun pandangan orang lain, tetapi juga melalui kacamata Tuhan. Nah, saudara dan juga saudari, berbahagialah kalau kita mempunyai persekutuan, ya. Kita berbahagialah karena gereja kita mempunyai persekutuan doa, mempunyai persekutuan belia, mempunyai persekutuan-persekutuan yang lain. Kita berbahagialah, ya. Karena persekutuan yang kuat di dalam gereja yang saling menasihati dan juga menasihati pun perlu dengan bijaksana. Saudara dan juga saudari, kelemahan manusia ya adalah merupakan di mana hati mereka, ya. Kita boleh saja menipu diri kita sendiri, ya, tidak terbatas itu. Kita boleh tipu kita sendiri, kita boleh tipu orang lain, tetapi kita tidak pernah dapat menipu, ya, Tuhan. Pemazmur mengatakan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sedari. Hati kita pun belum tentu boleh mengetahui jalan yang benar. Maka kita perlu Kristus. Sebab itu sangat penting Kristus datang ke dunia untuk membayar dosa kita, untuk menjadi jambatan di antara kita dengan Allah. Jadi kita sangat memerlukan Kristus untuk menyatakan kebenaran, bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan keberdayaan kita sendiri, tetapi kita memerlukan Kristus untuk kita menyatakan kebenaran, dan juga Kristuslah yang menyatakan kebenaran kepada kita. Pemazmur juga mengatakan, ujilah aku ya Tuhan, selidikilah aku hatiku dan batinku, kenalilah pikiranku. Pemazmur bukan orang yang biasa, ya, tetapi pemazmur memohon demikian karena dia tahu bahwa hati ini adalah menipu, ya, hati ini menipu. Orang yang menganggap dirinya benar boleh dianggap salah oleh Tuhan. Orang yang menganggap diri salah boleh dianggap benar oleh Tuhan. Nah, kita perlu benar-benar mengenal ataupun melindungi hati kita, ya. Adakah hati kita benar di hadapan Tuhan tanpa kita coba untuk mempesongkan ataupun menipu diri kita sendiri, dan kita menilai diri kita di kacamata Tuhan. Kita melihat diri kita seperti apakah di kacamata Tuhan. Nah, seorang tokoh yaitu Mahatma Gandhi dan seorang ibu miskin dengan anak laki-lakinya. Ibu ini ingin menerima ataupun meminta tokoh ini untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu dia meminta penyelesaian. Nah, bagaimana agar anaknya dapat berhenti untuk makan gula? Ibu ini berjalan selama 1 minggu untuk boleh bertemu dengan Gandhi. Nah, lalu Mahatma Gandhi, ya, dia terdiam pada waktu itu. Dia terdiam ketika dia ditanya. Lalu dia hanya berkata, pergilah dan datanglah kembali ke sini 1 minggu lagi. Setelah itu, ibu itu sangat bingung. Satu minggu kemudian, ibu itu kembali ataupun dia datang kembali kepada Mahatma Gandhi. Dia memberanikan diri bertanya, kenapa dalam kunjungan pertama tokoh ini tidak bertanya apa-apa? Lalu Gandhi menjawab bahwa minggu ini dia juga makan terlalu banyak gula. Jadi
Mahatma Gandhi sadar bahwa pertama-tama kita perlu memperbaharui diri kita dahulu, baru kita boleh memperbaharui orang lain. Nah, ini hal yang sangat sulit. Dari 2 Korintus 13 ayat yang kelima, kita melihat bahwa jika tidak dibawa ke dalam diri, maka kita akan melupakan karena terlalu fokus kepada yang lain. Ya, terlalu fokus kepada yang lain. Tetapi ketika sudah melihat diri, hal kedua yang perlu dilakukan adalah melihat ke dalam diri Kristus. Apabila kita sudah melihat diri kita, kita juga perlu melihat ke dalam diri Kristus. Apa yang dikatakan oleh Kristus? Nah, dimulai dengan pertanyaan, apakah pelayanan saya ataupun perkawinan saya ataupun hubungan saya dengan keluarga sudah baik di hadapan Tuhan? Alkitab mengatakan pelayanan itu memuliakan Kristus senantiasa. Yaitu pelayanan adalah untuk memuliakan Kristus senantiasa. Ya. Nah, seorang pendeta yang bernama Stephen Tong juga pernah mengatakan, apabila kamu terlihat hebat dengan pelayananmu, maka kamu telah gagal. Seharusnya Kristus yang terlihat hebat melalui pelayananmu. Melihat ke dalam diri sudah baik, tetapi yang paling penting lagi melihat ke dalam diri Kristus. Manusia itu terbatas, penuh dengan kelemahan, tidak ada pengharapan. Nah, ketika melihat diri di dalam Tuhan, Tuhan telah mengatakan tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak boleh diampuni oleh Tuhan. Manusia sangat berharga di mata Tuhan, saudara dan saudari. Saya ingin katakan sekali lagi bahwa manusia sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Kita boleh menyembunyikan dosa dan orang lain tidak tahu. Tetapi tidak ada dosa terlalu kecil yang tidak boleh dilihat Tuhan. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha hadir. Dunia mengatakan kalau kita mau berjaya maka kita harus mendapatkan sesuatu. Tetapi apakah ketika kita mempunyai kekayaan maka kita berhasil di mata Tuhan? Belum tentu. Ya. Belum tentu kita berhasil di mata Tuhan. Alkitab memberikan jawaban lain. Alkitab justru mengatakan tidak perlu melakukan atau mendapatkan sesuatu. Kita sudah diterima oleh Tuhan. Karena Tuhan, Yesus sendiri yang sudah melakukannya demi kita. Sebab itu Martin Luther berkata bahwa segala sesuatu itu adalah karena anugerah Tuhan. Kita tidak diminta melakukan melebihi batas kita, melainkan mengikuti Kristus dengan senantiasa. Apapun yang kita lakukan, kita rujuk kepada Kristus, kita lihat kepada Kristus. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan percayakan pada diri kita. Kita sudah melihat Ahab memiliki ego yang tinggi, membuat sakit hati Tuhan, melakukan hal-hal yang keji, membuat orang berdosa yaitu menyembah berhala yang lain, dan juga memperbudakkan diri. Kiranya kita tidak demikian. Kalau dibandingkan Ahab, saya yakin kita boleh berkata bahwa kita tidak seteruk Ahab, tetapi berhati-hatilah. Saya ingin katakan berhati-hatilah bahwa hati ini boleh menipu. Boleh saja menipu, mungkin boleh saja kita tidak sadar siapa diri kita ini. Oleh itu berhati-hatilah. Nah, kiranya kita boleh melihat diri dari kacamata Tuhan. Ketika kita melihat diri Kristus, adakah Yesus berkuasa dalam hati kita? Adakah Roh Kudus menyertai kita? Kita boleh mengatakan iya, tetapi kita harus terus berhati-hati, terus rendah hati, ya. Kalau hanya melihat diri, maka boleh sahaja salah. Inilah yang membuat orang bunuh diri, ya, mudah menyerah dan memaki Tuhan karena mereka tidak pernah melihat dari aspek Tuhan. Mereka tidak pernah tahu bahwa mereka sangat berharga di mata Tuhan. Ya, sampai-sampai apabila mereka melihat diri mereka teruk dan juga sebagainya, mereka mau bunuh diri, mau mudah menyerah, tidak mau berusaha, dan sampai saja memaki Tuhan ataupun menjadi etis yang sudah tidak percaya kepada Tuhan. Setiap hari kita pasti memikirkan tentang diri kita. Melihat ke dalam diri itu baik, tetapi lebih baik kalau kita melihat ke dalam diri kita melalui kacamata Tuhan dan tahu seperti apakah kita di hadapan Tuhan. Kiranya kita sentiasa lakukan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan sudah percaya kepada kita. Nah, saudara dan saudari, kita melihat Ahab, beberapa karakter Ahab. Dan marilah pada saat ini, jangan kita jadi seperti Ahab.
ya. Kita melihat diri kita, kita juga memeriksa diri kita melalui kacamata Tuhan, dan kita juga melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah dipercayakan Tuhan, dan biarlah kita boleh sungguh-sungguh memahami hal ini. Karena ini merupakan hal yang paling basic, hal yang paling dasar sekali dalam doktrin gereja, yaitu tentang manusia dan juga dosa. Inilah yang paling dasar sekali. Marilah kita benar memahami doktrin ini. Semoga Tuhan memberkati saudara dan saudari, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami agar kami juga mau memeriksa diri kami, melihat diri kami, melainkan bukan hanya melalui pandangan diri kami sendiri, tetapi juga melalui kacamata-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memimpin kami, Roh Kudus yang terus membimbing kami dalam kehidupan kami, agar kami dapat menjadi garam dan terang kepada orang yang ada di sekeliling kami, kepada keluarga kami, kepada rekan-rekan kami. Bapa di surga, terima kasih biarlah firman Tuhan ini terus berakar dalam hati kami, agar kami juga mengingatinya dan juga mematuhinya dalam kehidupan sehari-hari kami. Bapa di surga, terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin.